Penyesalan suami karena poligami. Kisah nyata yang mungkin bisa diambil ibrohnya, terutama bagi kaum Adam yang ingin berpoligami. Kala jari jemariku menulis kalimat-kalimat ini karena mataku yang tak sanggup lagi menampung perihnya air mata. Semua yang disyariatkan Allah adalah benar yang harus kita lakukan, dan syariat itu tidak pernah salah, dan keliru yang menjadikannya hancur adalah pribadi manusia. Sebut saja namaku, Abdullah. Aku diberi Allah pendamping yang supel, pintar, rajin, dan sangat soleha. Sebut saja namanya Aisyah. Hidupku sangat bahagia apalagi Aisyah telah memberiku 2 orang putra dan 1 orang putri. Rumah tanggaku sangat bahagia. Suatu hari hatiku diuji oleh Allah. Aku jatuh cinta pada seorang gadis yang sangat cantik dan lebih muda. Sebut saja namanya Fatimah, yang lebih membuatku semakin kuat ingin menikah lagi dengan Fatimah karena ia sangat soleha dan bersedia menjadi istri keduaku. Akhirnya, aku putuskan untuk menikah dengan Fatimah. Aku sudah memberitahu istriku, namun Aisyah tidak menjawab apa-apa. Yang kulihat hanya air mata yang tiba-tiba jatuh saat kusampaikan itu. Aku tak peduli. Toh, nanti juga dia akan menerima. Terjadilah pernikahan antara aku dan Fatimah. Awal-awalnya memang agak susah, tapi lama-kelamaan akhirnya baik-baik saja. Hanya saja Aisyah sedikit lebih pendiam dari setelah aku menikah lagi. Waktu terus bergulir. Tidak terasa aku sudah membina rumah tangga dengan Fatimah. Sudah 1 tahun dan dikaruniai seorang putri yang sekarang berusia 6 bulan. Sementara Aisyah tidak banyak yang berubah darinya. Hari-hari terus bergulir dan aku mulai bosan dan jenuh. Sehingga terjadilah badai dalam keluargaku. Aku ingin menceraikan salah satu istriku. Akhirnya terjadi pertengkaran dalam keluargaku. Dan jatuhlah talakku pada Aisyah. Kulihat air mata di wajahnya, namun dia terus diam dalam kebisuan air mata. Kubiarkan Gosi, Gasan, dan Balkis, anak-anakku, ikut dengan Aisyah karena aku tahu mereka pasti akan memilih ibunya. Tahun berganti tahun. Hidupku dengan Fatimah pun mulai goyang. Sebenarnya aku sangat bahagia dengannya, namun sifat manja dan tidak memahami perasaanku membuatku tidak nyaman, dan tak jarang rumah tangga kami mulai diterpa pertengkaran. Suatu ketika kami pernah bertengkar hebat dan membuat aku enggan pulang ke rumah. Aku pun mampir di sebuah masjid, kularutkan diri dalam sholat. Dalam masjid itu pun aku rindu dengan Aisyah dan anak-anakku, tapi di mana mereka? 7 tahun yang silam saat aku mentalak Aisyah, Gosi putra pertamaku berusia 5 tahun, dan Gasan berusia 4 tahun, sementara Balkis berusia 1 tahun. Hingga kini aku tak pernah menanyakan kabar mereka, apalagi mengirimkan mereka biaya hidup. Sungguh semakin membuatku menderita memikirkannya. Saat itu hujan turun dengan lebatnya. Aku pelan-pelan dan diam-diam mulai mencari Aisyah dan anak-anakku. Namun hasilnya tak berhasil. Aku mulai menanyakan kiri kanan pada keluarganya atau pada teman-teman Aisyah, namun hasilnya tetap nihil. Mereka hilang bagai ditelan bumi. Di mana mereka ya Allah? Doaku dalam hati. Aku semakin ketakutan manakala tak mendapat info apa-apa tentang mereka. Pikiranku semakin tak menentu. Di sisi lain, Fatimah hidup denganku dengan sejuta tuntutan. Hari-hari pun terus berlalu. Bahkan hampir 6 bulan aku mencari mereka. Hingga pada suatu hari, sehabis mengikuti kajian, tiba-tiba seorang ustaz mendekatiku. Abdullah, apakah kau sudah bertemu Aisyah dan anak-anakmu? Kugelengkan kepala dengan air mata, kerinduan. Ustaz itu berkata, insya Allah mereka baik-baik saja. Perkataan sang ustaz membuatku menatap wajahnya lekat-lekat.
Wajah sang ustadz seolah tersirat, ia mengetahui keberadaan Aisyah dan anak-anakku. Ternyata benarlah dugaanku, sang ustadz memberitahu setelah kudesak di mana Aisyah dan anak-anakku. Aisyah menghilang dalam hidupku dan menetap di sebuah kota yang sangat jauh dari tempat yang pernah menjadi kota tempat kami saat membina rumah tangga. Jauh dan sangat jauh. Jarak tempuhnya 4 hari perjalanan. Di sebuah pondok pesantren di pelosok desa, tempat di lereng gunung. Saat itu aku berangkat bersama sang ustadz sebagai petunjuk dan mediator yang mempertemukan aku dengan dia, Aisyah. Perjalanan panjang membuat aku dan sang ustadz ingin beristirahat sejenak. Mampirlah kami di salah satu masjid di tempat itu. Dadaku bergemuruh, perasaanku tak menentu. Aku jadi ketakutan jika anak-anakku tidak mau melihatku, apalagi menerimaku. Terus kuyakinkan hatiku. Tiba-tiba lamunanku hilang oleh merdunya suara azan. Air mataku menetes, menghayati kalimat sang muazin. Saat itu waktu maghrib, aku dan ustadz memutuskan bermalam di masjid tersebut. Allahu Akbar, suara imam menggema, aku tenggelam dalam sholat oleh tartilnya bacaan imam. Menunjukkan sangat fasih dalam melafazkan Al-Quran. Setelah selesai sholat, sang imam memberikan tausiah singkat tentang hargailah orang yang selalu bersama kita. Lisan sang imam benar-benar mengiris hatiku. Keesokan hari di kala subuh menjelang aku berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Aisyah dan anak-anakku. Azan subuh pun berkumandang. Sebelum sholat, sang ustadz berkata, insya Allah pagi ini kau akan bertemu dengan putra pertamamu. Semakin bergemuruh hatiku dikala suara sang imam membuat para jamaah memecahkan tangisan. Sungguh desa dan tempat yang dipilih Aisyah benar-benar sangat damai dari kebisingan dunia. Benarlah pagi itu aku bertemu dengan putra sulungku, Gosi, yang tiada lain adalah imam yang dari tadi malam membuat jemaah menangis karena tartilnya membaca Al-Quran. Hatiku bergemuruh. Dalam usia yang sangat muda, ia telah memiliki ilmu setara gurunya. Hatiku kembali bergemuruh manakala melihatnya tumbuh menjadi penghafal Quran. Menetes air mataku, kupeluk erat. Sekali kutanyakan kabar ibu dan adik-adiknya. Dengan gaya bahasa yang sangat sopan, Gosi menceritakan perjalanan ibunya menanggung ketiga anaknya tanpa ada sosok ayah. Gosi telah didewasakan oleh ilmunya walaupun ia baru berumur 14 tahun. Kisah perjalanan istrinya didengar dengan air mata tak terbendung. Hati Abdullah semakin merinding kala Gosi mengatakan bahwa adiknya, Gasan yang usia beda setahun dengan Gosi, telah berangkat ke Madinah karena prestasinya. Di sisi lain, Balkis yang berusia 9 tahun telah selesai mengikuti program kelas tahfiz. Gosi dengan tegas mengatakan kami semua bisa seperti yang Abi dengar karena sosok ibu yang telah Abi tinggalkan. Umi membesarkan dan mendidik kami untuk lebih mencintai Allah. Umi memberi kami makan dari hasil kerjanya sebagai orang yang mencuci piring di dapur pondok ini, Abi. Umi tak pernah mengajari kami untuk membencimu. Tapi ketahuilah kau adalah ayah kami, tapi kau tak layak jadi suami dari ibuku. Kalimat itu terdengar bagai petir. Dunia terasa gelap. Wajahku menunduk, aku tak tahu harus berbuat apa. Untukmu yang mendengar, jangan kau berbuat sepertiku, seseorang yang di sampingmu seakan adalah orang terbaik yang dipilih Allah untukmu, maka jangan sia-siakan. Aku tak bisa melanjutkan tulisanku karena air mataku menghalangi pandanganku. Untukmu istriku Aisyah. Walau aku tak layak untukmu, kini kau buktikan bahwa sikapmu adalah cerminan dari namamu. Hal terindah dalam hidupku kau telah menjadikan anak-anakku sebagai jundi-jundi sejati. Untukmu istriku Aisyah, dikala Allah mempertanyakan diriku tentang anak-anakku, apa yang menjadi hujahku? Untukmu istriku Aisyah, aku telah membuang berlianku. Sungguh anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak muttaqin, satu hal yang kumohon pada Allah.
aku diberi kesempatan untuk berkumpul dan menebus dosa dan kesalahan dengan kalian.